IFG, Indonesia Financial Group. Kami hadir untuk menjadi kekuatan baru yang ada untuk melakukan perubahan di Indonesia. Dari bangsa untuk bangsa. Kami bekerja dengan skala yang besar, dengan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang cermat dan seksama. Dengan kekuatan besar yang terkonsolidasi, menyatukan segala pikiran dan usaha berbagai anak perusahaan yang dari dulu selalu ada untuk Anda. Menjamin keamanan dan kesejahteraan siapapun yang ingin maju, baik di jalan, usaha, dan kehidupan. Menjaga keseimbangan finansial lewat produk keuangan dan pasar modal. Dan tentunya memberikan perlindungan kepada segenap lapisan masyarakat Indonesia. Ini adalah saatnya kami membawa setiap orang, setiap usaha, dan setiap impian untuk masing-masing punya kekuatan membangun masa depan finansial yang terbaik dan membawa kita semua untuk besar bersama. IFG, Power to Progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kawan akurat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di bulan suci Ramadan ini kita bisa mengawali kembali dengan kajian-kajian Islam. Pada kesempatan ini, Ibu akan memberikan tema tentang pendidikan anak berkarakter Islami. Pendidikan anak menjadi penting karena anak itu adalah investasi. Anak itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita didik secara baik. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuwahidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Bahwa setiap anak yang lahir itu memiliki potensi fitrah suci. Dan ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi peranan ibu dan ayah itu sangat penting dalam proses pendidikan anak, terutama untuk mencapai kepada karakteristik Islam. Ya. Anak memang unik antara satu individu dengan individu yang lain, walaupun itu kembar siam sekalipun, itu pasti akan berbeda karakteristiknya. Ada yang cenderung melankolis, ada atau tipikal pendiam, ada yang cenderung sanguinis, tipikal yang ceria, ada yang flegmatis, dia pendiam, dan ada yang lain lagi. Nah ini tipikal ini memang sudah bawaan dari setiap individu, karena proses pendidikan sebenarnya terjadi itu pada usia pranatal, sehingga sebelum janin itu lahir, dia sudah melalui proses pendidikan. Nah, bagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusikum alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di sini Allah memberikan kesaksian kepada janin yang belum lahir. Di saat dia 40 hari pertama masih dalam bentuk cairan sel sperma dan ovum yang bersatu menjadi satu, yaitu dalam bentuk cairan. 40 hari kedua masih dalam segumpal darah. 40 hari ketiga menjadi segumpal daging, dan Allah memberikan tulang belulang, dan Allah meniupkan ruh di dalam janin itu. Kemudian Allah meminta kesaksian kepada janin itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Janin ini pun menjawab, qalu bala syahidna, benar, kami bersaksi, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Begitu anak lahir,
Dia sudah mengadakan perjanjian. Begitu anak lahir, maka dia tidak mengetahui proses perjanjian itu. Dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Di sini janin itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa sampai kemudian Allah memberikan potensi, yaitu was-sama'a wal absara wal afidah. Jadi ada pendengaran. Masa pranatal janin itu sudah mampu mendengar apa yang dirasakan oleh orang tua, apa yang dikeluhkan orang tua, atau bagaimana orang tua berkomunikasi dengan janin saat pranatal, itu janin sudah mampu memberikan reaksi, mendengar. Nah, kemudian setelah lahir, beberapa waktu kemudian, wal absara, penglihatannya mampu melihat. Nah, kemudian wal afidah. Nah, ini adalah potensi yang diberikan Allah untuk mencari kebenaran Islam. Ya, setelah punya potensi fitrah, kemudian dia mencari kebenaran dengan potensi yang diberikan oleh Allah ini, dengan panca indera, dengan mata hatinya. Nah, sehingga di dalam proses pendidikan yang diberikan orang tua itu harus memperhatikan unsur ini. Jadi banyaklah orang tua untuk mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah anaknya, memperhatikan bagaimana tumbuh kembangnya, terus kemudian dengan cinta. Ya, dengan afidah itu dengan cinta kita bisa memberikan nilai kasih sayang yang mampu memberikan motivasi tersendiri bagi anak. Ya, anak merasa akan disayang saat kita memberikan cinta yang tulus. Apalagi seorang ibu, karena ibu ini adalah al-madrasatul ula, al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu karena punya pengalaman yang memang tidak dimiliki oleh bapak-bapak saat mengandung, melahirkan, menyusui. Ini adalah pengalaman spiritual dan pengalaman psikologis yang memang terjadi interaksi antara ibu dengan janin itu. Nah, sehingga di dalam proses pendidikannya setelah kita kepada mengingat tentang ruh, tentang kebenaran yaitu fitrah itu, terus kemudian ada potensi untuk mencari kebenaran, yang ketiga adalah dengan kesabaran. Ibu akan memberikan contoh sebuah kepompong. Kepompong itu kalau misalkan seorang anak melihat kepompong, maka dia ingin ayo kepompong cepat-cepat menjadi kupu-kupu. Saat ditusuk, ya, maka dia apakah akan menjadi kupu-kupu? Tentunya tidak. Ya, artinya di dalam pendidikan itu perlu sebuah kesabaran. Anak pertama, kedua, ketiga tentunya punya spesifikasi, punya kualitas dan punya keunikan sendiri-sendiri. Sehingga kalau misalkan anak pertama memiliki kemampuan linguistik, ya, itu kecerdasan linguistik, akan berbeda dengan kecerdasan anak kedua yang mungkin kecerdasannya di matematik. Nah, seorang ibu tidak boleh membanding-bandingkan bahwa kenapa kamu matematikanya tidak seperti adik. Nah, kenapa kamu belum bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, ini kecerdasannya berbeda-beda. Nah, ada juga anak yang suka bergerak, nah, kinestetik ini. Jadi ini berbicara tentang karakteristik anak, maka di dalam Galden mengatakan bahwa ada multi intelijensi, ya, multi kecerdasan, ya, yang ada 8 waktu itu kemudian 9. Jadi ada kemampuan intrapersonal, kemampuan interpersonal, ada matematik dan seterusnya. Nah, ini harus seorang ibu harus memiliki kesabaran yang penuh, atau seorang ibu dan bapak, ya, tentunya. Jadi kesabaran ini akan memberikan buah yang baik kepada anak-anaknya. Nah, yang terakhir, ya, di 4 prinsip ini adalah tentang ketulusan, ya, komunikasi yang baik. Ini komunikasi atau cinta dengan komunikasi yang baik itu akan menjadi terapeutik bagi anak-anaknya, menjadi obat. Ya, obat bagi anak-anaknya. Jadi saat ibu berkomunikasi dengan baik, komunikasinya dengan niat yang tulus karena Allah, maka anak pun akan mendapatkan nilai ini dengan baik juga. Nah, apa di dalam karakteristik Islam? Dalam karakteristik Islam, kita kenal dalam Islam itu yang pertama diajarkan adalah nilai tauhid atau akidah. Ya, akidah, bagaimana kita tahu bahwa dalam surat Al-Luqman, ya, bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah. Pertama adalah tidak boleh menyekutukan Allah.
Saat keimanannya tinggi, maka anak ini akan menjadi kuat, kokoh. Ya, bagaikan kalau misalkan kita menggunakan kalimat yang thayyibah, itu bagaikan pohon, itu akarnya akan menancap tajam ke bumi. Daunnya akan melebar ke langit. Dan kemudian buahnya akan banyak. Ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana kalau misalkan orang dengan komunikasi yang baik dan kemudian diajarkan nilai-nilai thayyibah, pertama adalah tentang ketauhidan. Yang kedua adalah tentang ibadah. Dalam ibadah ini Rasulullah bersabda, "Murru auladakum bisolah." Saat berapa tahun? 7 tahun dia diajarkan untuk bersolat. Karena ini adalah solat itu tiang agama. Saat seorang anak sudah terbiasa menjalankan solat, menjadi habit, menjadi behavioristik, kebiasaan, maka dia akan terbiasa melakukan solat dimanapun, kapanpun waktunya, dia akan menjalankan solat dengan baik. Dan yang terakhir adalah tentang ihsan. Kita tahu bahwa keyakinan, ibadah harus dihiasi dengan akhlak. Akhlak inilah yang akan membentengi anak. Coba, kalau dalam ihsan, anta abudallaha ka'annaka tarahu, wa illam yakun tarahu, wa innahu yaroka. Saat anak itu menyadari bahwa Allah melihat kita, Allah menyaksikan kita, Allah yang mengetahui bagaimana kita akan kembali kepadanya, maka anak ini akan hati-hati. Demikian juga dalam ibadahnya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban. Menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka